Akan segala kain dia cerita dari peluh dan harapan di luarnya menang di dalam. Jadi padamu dalam setiap langkah. Oke, lanjut. Nah, di sini kalau kita bicara tentang TikTok Ads itu sendiri, di mana pengguna terbesar saat ini masih ditempati di Indonesia, yaitu nomor 1 di dunia. Pengguna TikTok tembus di angka 157,6 juta pengguna. Nah, ini kalau kita bisa manfaatkan bukan hanya scroll TikTok, tetapi dengan bagaimana teman-teman bisa mengembangkan bisnisnya di aplikasi TikTok. Dengan potensi pengguna yang sebanyak ini, apa salahnya tidak kita manfaatkan? Nah, di antaranya kita bisa meningkatkan dengan potensi TikTok Ads itu sendiri. Jadi kalau kita beriklan, maka kita harus bisa memanajemen biaya iklan yang akan kita keluarkan nanti, apakah hasilnya sesuai apa tidak. Jadi ya, jangan teman-teman langsung keluar misalnya 1 juta untuk iklan, atau mungkin ada yang 5 juta. Bukan seperti itu, tapi teman-teman sesuaikan dengan budget dan evaluasi. Jadi kalau hari ini saya budgetnya baru 100.000 per hari mas, ya gak masalah. Teman-teman amati dalam waktu 2 hari, 3 hari ke depan evaluasinya seperti apa. Apakah dari saya konversi mengeluarkan biaya tadi, apakah ada untungnya enggak. Jadi ada banyak pertimbangan. Nah, untuk audiens sendiri saat ini dari pengguna TikTok tadi sebagian besar masih bersifat kreator. Jadi ada 57% yang memanfaatkan TikTok sebagai kreator. Kemudian behavior audiens berikutnya ada dari trends. Nah, ini dari kreator tadi, mereka memanfaatkan TikTok sehingga videonya bisa trending, itu sekitar 60%. Kemudian ada yang kreator yang membuat tutorial, entah itu tutorial memasak atau kuliner atau kosmetik. Nah, itu di angka 62%. Nah, ragam medium dari TikTok Ads itu sendiri di aplikasi sebenarnya ada 2. Jadi ada TikTok itu sendiri sama Pangle. Pangle ini beroperasi di daerah negara Singapura, kemudian Cina. Jadi ini aplikasi pihak ketiga yang bekerja sama dengan TikTok itu sendiri. Nah, cuman kalau di Indonesia mungkin belum populer. Kemudian lanjut, nah ini ragam jenis iklan di TikTok Ads, ada yang non-shoppable dan shoppable. Dimana ini fokusnya adalah untuk branding. Ada top view ads, brand misi, kemudian invite, spark, TikTok promosi. Kemudian yang untuk penjualan itu bisa dari lewat video shopping ads, live shopping, kemudian ada produknya. Yang terakhir adalah GMV Max. Nah, GMV Max ini dia sifatnya auto. Jadi kalau teman-teman punya saldo berapapun masuk di TikTok, itu nanti akan otomatis dari sistem TikTok sendiri yang akan mengoperasionalkannya. Nah, kemudian TikTok Ads itu sendiri munculnya di mana? Jadi ketika teman-teman nanti pas awal juga aplikasi TikTok, itu kadang ada muncul di awal top view. Jadi hanya beberapa detik tanpa sadar muncul iklan. Nah, itu di awal ketika teman-teman buka TikTok, tapi kadang-kadang ini udah jarang. Yang kedua ada top feed. Top feed itu artinya ketika teman-teman scroll video yang pertama saat buat TikTok, itu akan muncul iklan. Kalau yang in-feed ads itu biasanya setelah beberapa kali scroll. Jadi mungkin sekitar 1, 2, 3 kali, kurang lebih 3 kali nanti akan muncul iklan. Nah, iklan ini adalah beberapa tampilan TikTok Ads itu di mana di akun TikTok kita. Nah, dari TikTok Ads itu sendiri ada beberapa ragam jenis iklan.
baik di TikTok Shop dan juga Shopping Ads. Nah ini biasanya muncul di produk link. Nah ini ada link ketika buka video TikTok, atau mungkin produk showcase. Ini yang bagian aplikasi TikTok Shop, atau mungkin pada saat live shopping. Jadi ketika live shopping ini juga bisa kita iklankan. Kemudian di Shopping Ads itu sendiri ada di video Shopping Ads, sama ada di live shopping, sama di produksinya sendiri. Itu ada tulisan AD nanti. Kalau di video shopping ini biasanya munculnya di sini, kotak hitam bagian pojok kiri, nanti ada semacam iklan. Nah, kenapa TikTok Ads bisa sukses sekitar 43%? Karena kontennya dia sifatnya langsung muncul ya. Beda kalau misalnya di YouTube itu kan kadang saat video baru seru-serunya malah ada iklan, ya kan? Kalau misalnya teman-teman nonton TV ada film sinetron lagi seru-serunya malah iklan. Nah itu kadang kan orang agak kembali males lagi, wah nunggu lagi nih. Tetapi kalau TikTok Ads dia sifatnya langsung muncul, jadi bukan kita harus nunggu berapa lama, tapi ketika buka pun sudah ada tampilan di bagian layar, misal di kiri atau mungkin di kanan, itu langsung muncul tanpa kita harus menunggu untuk kayak di YouTube tadi, kayak di film, di televisi. Nah ini adalah sistem the power of an algoritma. Jadi sistemnya dia lebih memudahkan para pengguna, dan tanpa sadar kita sudah menonton iklannya. Jadi kita tanpa sadar hanya melihat video, tapi di situ ada iklannya. Jadi termasuk dalam konten organik. Nah ini yang saya bahas tadi. Kalau di Facebook Ads, Google Ads dia kayak brosur. Tetapi kalau TikTok Ads dia tampilannya sama kayak kita lihat video biasa, tapi sebenarnya di sini ada iklan dari TikToknya. Campaign objektif dari TikTok Ads itu ada reach, jadi bagaimana cara menjangkau audiens sebanyak-banyaknya. Kemudian consideration, di mana orang nanti semakin banyak yang mengunjungi link, maka trafficnya naik. Kemudian bisa meningkatkan jumlah penonton video, kemudian bisa meningkatkan untuk interaksi. Jadi mungkin audiensnya bisa lebih sering mengunjungi profil dan bisa memfollow akun kita. Nah kemudian dari situ bisa menimbulkan konversi, yaitu dari kita melakukan kegiatan TikTok Ads, kita bisa mendapatkan pengikut baru, kemudian mendapatkan info customer yang sesuai dengan market kita atau segmen kita, dan bisa mendorong customer untuk melakukan pembelian di website yang kita cantumkan nanti di TikTok. Nah yang terakhir bisa mendorong untuk melakukan pembelian di akun TikTok Shop kita. Nah kemudian cara membuat akun TikTok Ads. Untuk TikTok Ads itu sendiri webnya beda dengan akun teman-teman ketika kemarin buat. Jadi kita bisa lewat TikTok for Business. Nah tampilannya seperti ini. Cara daftar sama kayak kita buat akun, ada data diri, email, nomor HP. Cuma nanti ada yang membedakan, ada jenis NPWP. Kemudian ada tambahkan alamat penagihan dan juga nomor rekening atau mungkin kartu kredit. Nah, ini ya langkahnya. Jadi tinggal isi nama, email, nomor HP, kemudian melanjutkan verifikasi. Nah jika sudah, tinggal menghubungkan akun TikToknya dengan akun Business Center. Jadi nanti ada menu pilih aset, akun TikTok, kemudian
minta akses. Nah ini semua fitur nanti kita bisa aktifkan ya, jadi di arah scroll ke kanan semua, aktifkan semua izin dari penayangan iklan yang akan dijalankan akun TikTok. Kemudian nanti ada muncul kode QR dan nanti bisa langsung membuat profil akun TikTok dan pilih icon scan kode QR di kanan atas. Nah ini tampilan awal dashboard di TikTok Ads Manager. Jadi nanti teman-teman di sini bisa ngecek iklan apa saja yang saya mainkan. Ada misalnya 2 produk yang saya mainkan. Nanti di sini ada grafiknya. Di sini ada biayanya berapa, impresinya berapa. Nanti masuknya di sini. Nah kemudian struktur tahap pada iklan TikTok ada 3, yaitu campaign atau kampanye, ad group atau set iklan, yang terakhir ads. Nah jadi kalau campaign ini sifatnya objektif, jadi misalnya untuk reach, untuk traffic atau purchase. Kemudian kalau ad group, set iklan ini kita kayak setting demografi, target audiensnya seperti apa, kemudian umurnya berapa, kemudian bisa menyeting negara, bahasa, dan menyeting budget iklannya. Nah kemudian yang terakhir ini adalah konten kita. Jadi kita mengupload untuk mengedit kreatif atau konten yang akan kita gunakan untuk beriklan. Nah, jadi campaign itu sendiri sifatnya nanti meningkatkan traffic. Kemudian yang ini tadi kita menentukan jenis market kita. Nah, jadi nanti kita bedakan. Misalnya saya ada sebuah rencana video. Ini kita bedakan nanti audiensnya itu umurnya 18 sampai 25 tahun, daerah Jakarta, perempuan, kemudian budgetnya 200.000 per hari. Nah nanti kalau saya buat video atau promo produk kedua, itu saya bedakan umurnya. Jadi umurnya 21 sampai 30, lokasinya Bandung, perempuan, budgetnya sama 200.000 per hari. Sifatnya dia mengunjungi profil. Nah ini contohnya. Untuk yang pertama membuat video testimoni krim wajah. Yang pertama testimoni, yang kedua video tutorialnya. Jadi dibedakan antara ads yang pertama dan ads kedua itu jangan sama antara segi umur kemudian lokasi, karena nanti akan tumbukan. Nah ini contoh struktur iklan. Jadi dari kita menentukan satu objek tadi, misal tadi saya usahanya apa tadi, make up, krim wajah. Nah kita tinggal tentukan, kita pisah menjadi 2. Nah yang tadi saya bahas, pastikan setiap ad group memiliki audiens yang berbeda, baik dari segi usia, kemudian dari lokasi. Kemudian yang terakhir, nah ini ada turunannya lagi. Jadi kita mengkarakteristikkan audiens yang ada di ad group nanti. Nah ini contoh. Jadi nanti ada campaign berupa website dan aplikasi. Yang akan saya tampilkan nanti di website itu nanti ada turunannya. Jadi ada, kalau di sini contohnya musiman. Jadi gini, saya jualan produk di saat Valentine Day. Nah ini konsep videonya nanti tentang kegiatan atau event yang ada saat itu yang lagi viral. Nah sedangkan yang campaign yang kedua itu saya targetkan untuk video yang woman atau man, pria. Kemudian yang terakhir saya bedakan lagi untuk jenis
produk barangnya, misalnya kosmetik. Nah nanti di bawahnya ada turunannya lagi. Jadi kosmetik itu sendiri kita bahas apa? Dari lipstiknya, ada dari foundationnya, ada sampo-nya, kayak gitu. Jadi teman-teman nanti kalau beriklan harus ada struktur badan yang saya bedakan antara produk satu dengan produk dua. Ini jangan sampai berhubungan. Jadi cara membuat campaign tadi tinggal masuk ke menu TikTok for business-nya, kemudian klik create, kemudian pilih tujuannya. Jadi di sini kalau misalnya kita pilih traffic, nah ini reach traffic, kemudian nanti di sini tinggal pilih untuk konversinya, untuk promosi aplikasi atau untuk load promotion, untuk website konversi. Nah ini yang tadi yang saya sebutkan, ad group itu kita mengatur audiens yang kita targetkan. Jadi kita bisa memilih lokasi mana yang akan kita targetkan, misalnya Kudus bagian kota itu bisa, atau mungkin seluruh provinsi Jawa Tengah. Nah, ini nanti kita bisa pilih untuk target lokasi. Kemudian untuk platform yang akan digunakan nanti kita bisa menempatkan di TikTok Shop-nya, atau mungkin di bagian nanti kita bisa melakukan automatic. Jadi di sini automatic. Nanti secara otomatis sistem akan menerapkan placement tempat yang akan kita tuju. Nah, ini hanya pengenalan ya. Jadi kalau kita langsung ke TikTok Ads mungkin agak berat nanti, harus produknya sudah jalan dulu. Nah di sini ada pengaturan untuk save audience. Jika kita sudah memiliki audiens yang sudah pernah mengunjungi video kita atau toko kita. Kemudian ada available audience, jadi rangkuman audiens yang kita targetkan nanti. Nah audiens ini fungsinya untuk tadi kita menganalisa, jangan sampai biaya yang kita keluarkan nanti mahal. Nah kemudian ada menu interest and behavior. Jadi jika target audiens memiliki ketertarikan yang tertentu. Kemudian ada schedule atau budget, di mana kita bisa mengatur budgetnya untuk beriklan. Apakah kita setting daily atau lifetime budget. Kemudian kita bisa ngatur jadwalnya. Misalnya saya mau iklannya hanya sampai 1 minggu saja. Misalnya uang saya hanya 500.000, saya bagi rata di jadwal untuk 1 minggu durasinya. Itu bisa. Ya, ini. Nah ini memilih kreatif yang digunakan untuk iklan. Jadi identity, kita memilih profile yang akan digunakan sebagai identitas iklan. Kemudian ada spark apps untuk menggunakan kreatif yang pernah upload di TikTok, atau custom identity di mana kita menggunakan partner atau KOL. Nah ini ada fiturnya identity, kita aktifkan. Kemudian kita bisa pilih identitasnya. Nah kemudian destinasi atau tujuan yang akan kita gunakan beriklan, kita bisa lewat link, nanti lewat URL. Nah ini yang berikutnya tentang optimasi TikTok Ads. Nah ini sifatnya dasar, jadi dimana kita nanti dalam membuat konten itu harus perhatikan sama ya kayak kemarin ya, bagaimana konten itu bisa transisi dengan baik. Kemudian ada tren kekinian, pakai musik yang sedang tren.
Kemudian kalau bisa kontennya seorganik, jadi kontennya kita buat sendiri, bukan kita copy paste dari milik orang lain. Dan perhatikan hook 3 detik pertama saat konten kita baru berjalan. Yang terakhir, kita bisa manfaatkan kreator atau influencer dimana untuk memaksimalkan jangkauan audiens yang relevan dengan produk kita. Nah ini kita buat short video misalnya maksimal di 15 detik dengan hooknya yang strong, kemudian pesan yang menarik untuk penontonnya, kemudian jangan lupa call to action. Di bagian akhir jangan lupa untuk beli sekarang, order sekarang juga, stok terbatas. Nah ini tipe konten ada yang sifatnya memperkenalkan produk, edukasi, kemudian menjelaskan definisi produk kita, keunikannya apa, kemudian bisa menggunakan skenario komunitas di mana ada testimoni orang yang memakai produk kita, kemudian bisa bercerita tentang brand kita itu sendiri, behind the skin. Misalnya saya resep membuat makanan tahu derder, nah itu bisa. Jadi sehingga konten-konten seperti ini bisa menimbulkan trust, kepercayaan kepada konsumen agar terlihat real produk kita. Nah, di mana kita harus membagi campaign di sepanjang setiap aktivitas kita ada 3. Dari yang pertama awareness, consideration, kemudian timbul konversi. Nah, yang awareness yang pertama tentu saja kita fokus mencari audiens yang potensial, di mana nanti harus mendorong mereka bisa berkunjung, mendorong agar mereka mengenal brand kita dan bisa menjadi custom audience. Caranya tadi tinggal teman-teman upload video konten per hari minimal 1 saja. Pokoknya per hari. Kalau 2 atau 3 kali sehari nggak bisa, minimal sehari harus upload. Caranya kayak kemarin, saya hanya punya foto produk 1, ya udah bikin video, kasih sound, terus kasih yang editing di CapCut. Nah itu tinggal upload aja, udah gitu aja. Yang penting per hari ada postingan. Yang pertama itu. Kemudian sampai timbul consideration. Ketika orang look atau suka dengan konten kita, maka dia bisa menonton, kemudian bisa follow, kemudian bisa purchase, membeli produk kita. Nah yang terakhir tadi, ketika orang sudah menonton brand kita, maka dia akan tertarik dan beli secepatnya sehingga timbul konversi. Jadi memang tahapan awal awareness itu bukan hanya sekali 2 kali, tapi berterusan. Bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Gak apa-apa, dibikin kayak aktivitas harian. Saya target buka akun TikTok, upload paling hanya 5 menit aja udah beres. Sisanya kan saya aktivitas berkeluarga mungkin, atau mungkin ngerjain tugas sekolah, gak masalah. Yang penting ada per hari teman-teman harus meningkatkan awareness supaya orang tahu dulu apa yang teman-teman punya, apa yang teman-teman mau tawarkan. Nah ini ada menu tentang bagaimana membuat audiens di TikTok Ads. Nanti ada beberapa menu. Ada customer file, jadi kita bisa menyimpan database audiens yang sudah menonton kita di sini nanti. Ketika kita buka di TikTok Ads. Nah, ini ada pengaturannya. Create audience. Kemudian mengenal campaign budget optimization. Nah, di level ad group. Jadi kalau kita tadi punya budget, kalau ini kita bagi 2 levelnya. Jadi saya tadi promo 2 produk, grup A dan grup B. Kita harus pisahkan antara budget antara video konten yang pertama A
Kemudian video konten kedua B. Nah di sini contohnya level up at group ini di grup A itu budgetnya 500.000, sedangkan budget yang B 750.000. Tapi kalau sifatnya campaign itu bisa menjadi satu. Jadi budget yang tadinya dipisah itu bisa dikategorikan campaign 1.500.000 ketika teman-teman nanti perform pada saat live maupun live shopping ya. Nah itu biasanya iklan yang asalnya terpisah bisa menjadi 1,5 juta di saat campaign. Nah ini yang saya jelaskan. Kalau teman-teman bingung tadi, ad group adalah segmen audiens. Jadi kita harus merancang video 1, video 2, video 3 ini penontonnya beda-beda semua dari segi umur, segi lokasi. Jangan sampai beririsan. Kemudian campaign-nya ini kita pakainya dari budget, bukan lifetime ya. Tadi kan ada lifetime sama daily. Nah di sini budget harian dimana yang bisa menghasilkan 10-20 hasil per hari. Nah di sini tadi kita setting daily budget, kemudian estimasi kurang lebih 10-20 hari kita evaluasi. Nah ini kita evaluasi bertahap dalam 1 minggu per 3-5 hari. Nah saat berjalannya iklan maka kita jangan menambahkan sesuatu di video kita agar hasil maksimal. Jadi kalau sudah kita ads atau kita iklankan maka biarkan mesin learning TikToknya bekerja. Nah indikator untuk sukses dalam beriklan di TikTok tentu saja benchmark. Jadi kita harus bisa membaca iklan agar pengukuran lebih objektif. Ini bisa pakai ChatGPT. Misalnya, tolong carikan benchmark untuk produk fashion gamis misalnya. Nanti dia akan menunjukkan, oh ternyata iklan yang seperti ini, video yang seperti ini yang bisa menarik orang. Oke, saya akan buat videonya. Yang penting juga yaitu riset. Kita harus sering-sering riset jenis produknya seperti apa yang saat ini laku keras. Dan jangan lupa untuk selalu belajar. Nah, atau teman-teman jangan lupa untuk berkreasi lah, intinya itu. Nah di bagian TikTok Ads itu sendiri kita bisa mengecek ya di bagian ide iklan itu di mana. Itu bisa cek di TikTok Creative Center di website ini nanti. Ini ada analisis grafiknya, dimana kalau dia naik, oke, ini mungkin bisa masuk kategori saya akan saya pakai untuk membuat video untuk TikTok Ads. Sudah habis. Materinya sudah selesai, tinggal dilanjut yang kemarin ya. Video produk sudah buat di rumah? Belum? Produk di video belum? Sekali. Yang mudah. Coba itu di-upload di akun TikToknya kemarin. Yang video produk. Langkahnya kayak kemarin. Dikasih teks sama audio.